Seorang Yusuf Mansur ini apakah hati nuraninya sudah mati? Kalau memang Anda merasa tidak pernah merugikan seseorang yang bernama Ibu Lestari ini, temui, tunjukkan kepada publik bahwa Anda benar gitu. Kalau memang Anda benar, wahai Yusuf Mansur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Khalid Al-Walid. Oke, dalam video kali ini saya akan mengupload wawancara Pak Darso Arif dengan Ibu Lestari. Teman-teman yang mengikuti channel saya sudah mengetahui sedikit banyak tentang Ibu Lestari. Ini adalah seorang ibu-ibu yang sudah berumur, yang hari ini menuntut haknya dikembalikan oleh Jam' an Nur Khotim Mansur atau Yusuf Mansur. Ibu Lestari ini hari ini ibaratnya bangkrut, mengalami kebangkrutan dan jatuh miskin. Salah satu faktor penyebabnya adalah Yusuf Mansur. Dari cerita Ibu Lestari ini, dulu Yusuf Mansur itu sempat menggadaikan mobil dari Ibu Lestari ini, sampai akhirnya kemudian Ibu Lestari harus menjual rumah untuk membayar utang-utang tersebut gitu. Sampai hari ini saya masih bertanya-tanya, dan pertanyaan saya itu sedikit demi sedikit mulai terjawab. Salah satu pertanyaan saya yang sampai hari ini mengganggu pikiran saya adalah, sebenarnya Yusuf Mansur dan Ibu Lestari ini ada hubungan apa gitu di masa dahulu ya, di masa dahulu. Karena berdasarkan umur, kalau saya lihat di sini, Ibu Lestari ini jauh lebih tua daripada Jam' an Nur Khotim Mansur gitu. Tentu di tahun-tahun 90-an atau 80-an di mana mereka ini bertemu, Ibu Lestari masih lumayan muda ya teman-teman ya. Dan Yusuf Mansur apalagi ya lebih muda lagi gitu. Saya pertama kali melihat video wawancara antara Ibu Lestari dan Yusuf Mansur ini, bertanya-tanya hubungan di antara mereka itu sebenarnya rekan bisnis, keluarga atau apa gitu loh. Sampai kemudian mobil dari Ibu Lestari ini dibawa oleh Jam' an Nur Khotim Mansur atau Yusuf Mansur. Oke lah, terlepas dari itu semua, ada pernyataan menarik dari Ibu Lestari di video wawancara dengan Pak Darso Arif Bakuama ini. Silahkan teman-teman, kita simak bersama video wawancara dari Pak Darso Arif dan Ibu Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari Selasa tanggal 19 Juli 2022, Ibu Lestari dari Batam, jauh-jauh dari Batam. Sebulan yang lalu Ibu Lestari bersama dengan teman-teman yang lain keruduk rumahnya Jam' an. Hari ini, 1 bulan kemudian, Ibu Lestari kembali ke Jakarta. Kita mau tahu Ibu Lestari ke Jakarta kali ini dalam rangka apa, Bu? Kira-kira, Bu? Ya, dalam rangka mau ketemu Yusuf Mansur. Dalam rangka Yusuf Mansur untuk menagih janji dia. Janji dia. Ya. Bagaimana Ibu bisa sampai hari ini? Awalnya dari mana sehingga bisa mau ketemu dia? Siapa yang membuat janji, dengan siapa awalnya, Bu? Saya kan waktu itu saya telepon sama asistennya dia. Kapan itu telepon? Sekuritinya lah. Itu kapan ya? Ada dua hari yang lalu lah. 2 hari yang lalu? Ya. Ibu nelfon sekuritinya, asistennya Jam'. Namanya siapa tuh? Namanya, panggilannya Catro gitu lah, Pak. Panggilannya Catro. Ya. Ibu udah kenal dia sebelumnya? Udah lama kenal. Saya sering bolak-balik ke sana kan, Pak. Yang terima juga dia kan. Waktu Ibu sering bolak-balik ke sana, yang ketemu si Pak Catro ini. Ya. Nomor handphonenya dari siapa Ibu dapat? Dari dia. Dari dia ya? Iya, dari dia. 2 hari yang lalu Ibu telepon dia, terus apa yang Ibu sepakat dengan dia? Dia menyesalkan kalau kenapa Ibu ikut demo. Oh, Pak Catro ini ya. Pak Catro dia ngapain ikut-ikut Pak Darso. Oh, iya. Coba kalau Ibu datang sendiri, nanti kan itu pasti si Pak Ustadz mau nerima, katanya bilang gitu. Mau nerima saja atau mau ganti juga? Mau nerima, mau ganti juga katanya dia bilang begitu. Padahal Ibu memang sudah pernah datang kan? Sering datang, janji-janji aja dia. Dan tidak pernah terima tapi nggak diganti. Iya, tak pernah diganti. Si Catro ini tahu nggak bahwa Ibu sering datang? Tahu, sering datang, dia tahu, kenal baik. Gitu ya? Iya. Kenal baik ya. Ada Ibu kasih fotonya ke saya, Pak Catro itu ya. Iya. Pak Catro itu orang di situ atau orang pendatang atau siapa, Bu?
Orang dari kalau nggak salah Pemalang dia Pak. Orang Pemalang, Jawa Tengah. Pemalang dia. Jadi 2 hari yang lalu ibu menelpon dia, Ya. terus apa yang dia janjikan? Yang Selain dijanjikan- dia sebutkan tadi. Yang dijanjikan saya suruh sabar. Nanti dia mau nyampein kalau saya itu mau ketemu dengan Yusuf Mansur. Ya. Ya, intinya saya mau minta hak saya lah. Iya, iya, iya. Yang dulu deh 23 tahun yang lalu deh. Nah, ibu datang hari ini ke Jakarta itu Chatro tahu? Tadi saya bilang kalau saya udah ada di Jakarta. Iya, iya, dan mau ketemu jamannya, Pak, Saya jamannya. tolong usahain pokoknya sebelum saya ketemu dengan Yusuf Mansur dan belum dikembalikan uang saya masih tetap nungguin dia. Nunggu di Jakarta. Di Jakarta gitu. Bu, yang 2 hari yang lalu itu memang ibu sudah sampaikan ke Chatro bahwa mau ke Jakarta, Iya, saya mau ke Jakarta. gitu ya? Iya. Dalam rangka mau ketemu. Mau ketemu itu. Iya. Dan sampai tadi beberapa menit yang lalu, Chatro memang belum sampaikan ke Jaman bahwa maksud ibu atau Ya, karena dia katanya lagi sibuk. Yusuf Mansur itu pulang pagi, apa namanya itu? pergi pagi, Pulang malam, Malam. keluar pagi, pulang malam. pulang malam. Saya rasa memang dari dulu, Bu. Dari dulu ya, Pak. Jaman itu memang selalu pergi pagi keluar dari rumahnya dan pulang nanti jelang tengah malam. Dari dulu memang begitu. Waktu saya juga datengin ke rumahnya dia, selalu pergi pagi, Ya. pulang malam. Gitu terus. Dari dulu begitu. Berarti Chatro ini ya memang kalau memang begini kebiasaannya Jaman, dia harusnya tidak perlu kasih tahu lagi dong bahwa dia Jaman ini sibuk. Kan udah kegiatan dia hari-hari, pergi pagi pulang malam gitu kan. Betul, Pak. Nah, ibu sudah sampaikan ke Chatro bahwa ibu sudah di Jakarta. Ya udah, Dan Chatro bilang dia belum sampaikan. belum sampaikan. Saya bilang suruh nyampaikan secepatnya, saya bilang Iya. gitu kan. Jangan Iya. sampai saya lama-lama di Jakarta kan. Betul. Tiap hari ongkos biaya ibu di Jakarta. Tiap hari terus saya numpang ke orang kan nggak enak Pak. Betul, betul. Kan? Belum biaya wirangi di sono sini dari Batam ke sini udah biayanya udah berapa? Iya, iya. Ya kan? Dari dulu selalu begitu, dari Batam ke sini saya ke sana hasilnya nggak ada. Ya. Nah, Chatro tahu dong ibu dari dulu sudah bolak-balik ke rumahnya. Tahu. Nah, sekarang dia janjikan lagi bahwa mau disampaikan ke Jaman. Masa nggak disampai-sampaikan dari lama Iya, ngomongnya kan? Dan selalu alasannya sibuk. Sibuk. Pergi pagi keluar. Iya. Emang dari dulu kan begitu. Iya dari dulu begitu Pak. Iya. Bu, Chatro ini selain dia asisten apa yang diurusi Bu? Dia kayaknya urusan security yang menerima tamu, yang pokoknya yang datang orang-orang yang mau inilah urusan mau ketemu dia. Iya, iya, iya. Ya mau ketemu harus lewat Pak Chatro. Harus lihat Pak Chatro itu. Iya. Bagian rumah tangga kayaknya juga. Bagian rumah tangga juga. Banyak dong urusan dia ya Bu. Banyak urusan dia sibuk Pak. Iya, 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 kayak. Bu, sekarang kalau ibu ketemu Jaman berapa banyak uang yang akan ibu minta? Ya kalau kita cruising untuk sekarang ya Pak, Ya. rumah saya itu kan luasnya 130 meter. Iya. Terus harga sekarang kan hampir kurang lebih sekitar 8 jutaan ya Pak. 8 juta. Per meternya kurang lebih ya. Kurang lebih berarti sekitar lebih dari 1 miliar ya Bu. Iya. Ibu jual tahun 99 Tahun 99 sebesar 50 juta. 50 juta. Waktu itu dolar sekitar 2000-an. Ya, emas cuma berapa ya dulu ya? Sekitar 50 ya Pak ya? Sekitar itu. Berarti kalau $2,000 50 atau berapa saya? iya, kalau kurs dolar saja waktu itu berarti sekitar 50 juta berarti sekitar $25.000. Ya. Nah, sekarang $25.000 ya lebih dari 1 miliar, Bu. Kalau 10 juta harga tanah itu Iya. berarti ya sekitar 2 miliar lebih. Ya sekitar itulah Pak. Dan uang sejumlah itu yang akan ibu minta ke Jaman. Ya memang harus segitu Pak. Harus gitu ya. Iya. Saya menduga Pak Jaman ini tidak. Ya, saya tidak apa ya, gimana ya? Saya tidak terima ya dengan alasan bahwa Yusuf Mansur ini tidak bisa menemui Ibu Lestari karena sering pulang malam, berangkat pagi, pulang malam. Di berbagai akun media sosial Yusuf Mansur, Instagram atau apapun, itu dia mencitrakan diri dia seorang ustadz gitu loh.
Yang mana yang saya ketahui adalah orang yang paham akan ilmu agama harusnya mendahulukan hak-hak orang lain gitu untuk diperjelas. Yang selalu saya bertanya sampai hari ini adalah kenapa sampai hari ini, sampai detik ini, Jam'an Nur Khatib Mansur alias Yusuf Mansur ini seolah tidak punya etikat atau tidak punya niat untuk bertemu dengan orang-orang yang mengaku dirugikan oleh Yusuf Mansur ini gitu loh. Apakah memang masalah-masalah seperti ini sudah biasa gitu loh, sudah biasa dijalani oleh seorang Yusuf Mansur gitu? Apakah sudah biasa gitu menghadapi orang-orang yang dia rugikan gitu, sampai begitu teganya gitu membiarkan hal-hal ini terus berangsur-angsur atau berlarut-larut gitu loh? Apakah hati nuraninya udah mati gitu loh? Seorang Yusuf Mansur ini apakah hati nuraninya sudah mati gitu loh? Sampai hak-hak orang dibiarkan terbengkalai seperti ini tanpa diperjelas seperti apa kasusnya gitu. Kalau memang Anda merasa tidak pernah merugikan seseorang yang bernama Ibu Lestari ini, temui. Berhubung kasus ini sudah terlanjur mencuat ke media sosial, apa salahnya jika Anda temui, kemudian direkam oleh kamera gitu. Tunjukkan kepada publik bahwa Anda benar gitu. Kalau memang Anda benar, wahai Yusuf Mansur, tunjukkan kepada publik. Tapi kalau memang Anda merasa salah, yang selama ini Anda mencitrakan diri Anda seorang ulama, buktikan kepada publik bahwa Anda benar-benar seorang ulama gitu loh. Bukan hanya sebagai kedok atau embel-embel gitu, untuk merugikan orang banyak gitu. Mau membayar sebesar itu, bagaimana Bu? Yang penting dia mau membayar saya bisa beli rumah, ya kan? Iya. Terus untuk hidup saya, karena Iya. saya udah bukan masalah material aja, soalnya dulu saya menderita banget Pak. Betul. Wah, penderitaan saya udah nggak bisa diungkapkan lah penderitaan saya dulu. Kalau Jam'an memberikan sebuah rumah di Jakarta, Usaha saya dulu Iya. yang hilang, terus Iya. saya punya usaha juga nggak bisa usaha lagi di Jakarta. Iya. Sedih Pak, benar-benar sangat memilukan. Jadi Ibu sekarang bertekad untuk tidak akan pulang ke Batam sebelum bertemu dan mendapat uang dari Jam'an. Dari Jam'an. Iya. Saya Begitu, Bu? bertekad itu Pak. Bertekad ya. Iya. Dan yang bertanggung jawab ikut bertanggung jawab Catro ini karena dia yang Iya. membolehkan Ibu datang ke Jakarta ini. Dan dia janjikan akan menyampaikan itu ya. Iya. Kalau berarti yang harus ditagih Catro dulu nih ya Bu. Ya. Gitu ya. Bu, ini kita agak Kan- balik ya. Gimana? Kan Catro itu yang istilahnya bisa dan enggaknya ketemu Yusuf Mansur itu kan. Iya. Bisa dan enggaknya gitu. Si Catro ini bisa Iya. mengatur ya. Iya. Rumahnya tahu Catro Ibu? Rumahnya saya nggak tahu. Tahu ya. Hmm. Tapi memang dia Ya, siapa dari di memang situ yang di tempat Yusuf Mansur itu. Iya. Iya. Oke, Bu, ini sebagian pemirsa Thoibah TV bertanya, Iya. minta maaf ya Bu. Iya. Waktu itu Ibu sudah hidup sendiri, Iya. Jam'an masih bujangan, Mm. siang malam dia di rumah Ibu. Jadi banyak juga yang mempertanyakan, minta maaf ya Bu. Iya Pak. Apakah Ibu dengan Jam'an namanya nggak ada hubungan asmara atau apa gitu? Atau berteman biasa atau gimana Bu Kalau saya hanya berteman biasa ya. Ya. Tapi kalau dia saya nggak tahu ya Pak. Iya. Karena dipikirnya mungkin saya banyak uang atau Oh. bagaimana. Iya. Ya terus saya itu Belas kasihan. belas kasihan sama dia tuh gimana nggak tahu. Iya. Kan ada juga ya. Sudah gadaikan mobil ke Ibu, mobilnya uangnya Ibu kasih ke dia, terus mobilnya dia pakai juga, walaupun Iya, memang dia ada pakai juga. ngantar Urusan dia juga. tapi terus termasuk ngantar jemput anak Ibu yang sekolah Iya. aja. Terus Dekat sama anak saya, sama Dekat ya? tetangga anak saya juga. Udah kayak keluarga lah, Oh, gitu ya? kayak adik saya gitu. Iya. Ya itulah, terus sampai juga siang malam di situ kan Bu. Iya. Jadi kalau wajar saja kalau Iya. orang-orang bertanya seperti itu Orang ya. bertanya wajar aja. Iya. Kalau seumpamanya saya mau melayani mungkin ya terjadi. Kalau Ibu mau. Kalau mau. Tapi kan nggak ya. Tapi kan saya nggak Iya. melayani gitu loh. Bu, jadi kalau Jam'an tidak Ibu ketemu, Iya.
Ibu tetap bertahan di Jakarta Iya. sampai ketemu Sampai ketemu. dan sampai dia kasih uang itu Iya. ke ibu. Iya. Kita doakan supaya hajat Ibu Lestari kali ini Iya. yang Untuk inilah untuk Oh. masa apa namanya itu hidup masa tua saya, Iya. sisa-sisa hidup saya ya bisa punya rumah lagi, ya kan? ya Biar apa Yusuf Mansur pun apa namanya itu bisa inilah Pak punya hati untuk ini gitu Iya, ya, iya, iya. mau membayar saya. Iya, biar Pak Catur ini juga bertanggung jawab kan kata suruh. Oke, kita akan ikuti perkembangan Ibu Lestari di Jakarta sampai di mana perjuangan Bu Lestari untuk mendapatkan uangnya kembali dari Jam'an atau Iya. Yusuf Mansur. Kita akan temani Bu Lestari. Iya. Berikutnya, hari-hari berikutnya nanti saya akan Iya. tayangkan video. Ini saya ngomong apa adanya ya Iya, Pak ya. silakan. Nanti kalau dibikinnya saya fitnah, saya berani disumpah lah. Gitu. Kalau umpamanya waktu saya cerita tadi, Iya. kalau umpamanya saya Oh yang tadi yang dia mencoba Ya, untuk bunuh ibu tadi. saya berani disumpah gitu ya. Gitu ya. Iya. Oke, semacam mubahalah gitu Iya, ya. semacam pembalas. Jadi kalau Jam'an apa namanya? Berkilah. Berkilah tadi Iya. ini ibu berani bersumpah. Iya, berani bersumpah. Gitu ya. Iya. Kita ikuti perkembangan selanjutnya hari-hari Ibu Lestari di Jakarta dalam rangka memperjuangkan hak-hak dia yang pada Jam'an ya Bu. Iya, Pak. Kita doakan sama-sama. Terima kasih. Nah itu Ibu Lestari itu siap bermubahalah kalau misalkan dia merasa kalau misalkan obrolan apa omongan dia kata-kata dia tidak dipercaya gitu atau tidak diyakini. Ibu Lestari siap bermubahalah. Apakah pihak Yusuf Mansur atau Yusuf Mansur yang saya yakin melihat tayangan ini bisa menjawab tantangan itu gitu. Kalau memang merasa benar, silakanlah bermubahalah gitu. Dan saya rasa hanya orang kurang kerjaan gitu yang mau mengarang-arang cerita-cerita seperti ini gitu. Intinya teman-teman bisa lihat sendiri gitu berapa jumlah korban yang muncul di dunia media sosial gitu. Berapa jumlah korban yang muncul. Ini yang baru muncul saja ya, belum yang tidak berani muncul atau yang malu-malu untuk keluar bisa diwawancarai oleh Pak Darso Arif gitu. Dari sini teman-teman bisa melihat gitu, kebenaran ini sebenarnya hanya masih terkurung saja. Insya Allah akan ada waktunya kebenaran ini akan terungkap dan terbongkar gitu. Allah itu maha benar Allah itu maha adil gitu. Mungkin hanya ikhtiar saja yang selama ini masih ada kekurangan dan cacat di sana sini sampai hari ini belum benar-benar menemukan titik temunya, titik terangnya gitu. Titik kebenarannya belum benar-benar kita ketemukan gitu. Tapi saya yakin dan percaya suatu saat insya Allah jika perjuangan ini terus kita lanjutkan, terus kita jalankan, insya Allah akan ada suatu saat hasil yang bisa kita lihat gitu. Di mana nanti para korban ini bisa dikembalikan gitu. Dan saya berharap kepada ulama-ulama lain yang melihat masalah ini gitu. Kenapa sampai hari ini tidak turun tangan untuk membantu mengkelirkan masalah ini gitu. Minimal menasihati si Jam'an Nurhati Mansur alias Yusuf Mansur ini. Para ulama-ulama yang mempunyai yang mampu ya menghubungi atau berkomunikasi dengan Yusuf Mansur ini, kenapa tidak mencoba untuk menasihati agar minimal tidak usah dulu lah berpikir untuk mengembalikan hak dari para korban ini. Temui dulu saja para korban ini, ajak mereka berdialog. Seperti halnya awal-awal Anda berceramah kepada mereka mengenai investasi, bisnis dan segala macam. Ketemuilah Ibu Lestari ini, seperti halnya dulu pernah menjalin ikatan, saya tidak tahu apa namanya, persahabatan atau apapun itu. Yang jelas ada ikatan, tidak mungkin orang tidak ada hubungan apapun, satu hubungan apapun ya, kemudian serta-merta menyerahkan mobilnya gitu, entah itu sahabat atau apapun ya, kita kan tidak tahu. Allah alam bisawab, hanya Ibu Lestari, Jam'an Nurhati Mansur dan Allah yang tahu gitu. Yang jelas yang bisa saya pastikan bahwa mereka ada satu ikatan gitu, yang membuat sampai hari ini kemudian Ibu Lestari percaya dan akhirnya karena kepercayaannya itu dikhianati, kemudian dia menjual rumahnya gitu. Dan hari ini Ibu Lestari siap untuk bermubahalah jika
ada yang meragukan kata-katanya atau pernyataannya gitu. Dan dia tetap akan berada di Jakarta dan tidak akan pernah kembali ke Batam sampai hak-haknya dipenuhi oleh Jamaah Nur Hati Mansur alias Yusuf Mansur. Kita doakan teman-teman semoga Ibu Lestari bisa mendapatkan haknya kembali gitu dan memiliki rumah di hari tuanya. Saya Khalid Al-Walid, see you on the next videos.